Tadi pagi saya mendengarkan podcastnya Profesor Renal Kasali bersama dengan Sekretaris Eksekutif dari DEN ya, Dewan Ekonomi Nasional, yang membicarakan terkait dengan pembiayaan WUS, utang WUS, mengapa itu besar dan sebagainya. Ya, di sana ada beberapa hal saja yang saya ingin garis bawahi karena perhitungan-perhitungan analisis yang dikemukakan oleh para pengamat selama ini mungkin belum mengcover beberapa hal pokok ya, beberapa komponen pokok yang ada di dalam proposal. Misalnya di dalam proposal itu belum ada pembebasan tanah, lalu juga nilai kurs ya, nilai tukar mata uang itu, karena ada dua mata uang di sana, ada yuan dan ada US dollar. Jadi rupiah terhadap yuan, rupiah terhadap US dollar, atau mungkin sebaliknya yuan terhadap dolar. Ya, beberapa hal itu mungkin belum dipertimbangkan oleh para pengamat sehingga mengapa itu muncul biaya yang besar. Ya, saya selain tentu soal-soal medan dan sebagainya. Saya juga menggarisbawahi bahwa bisnis ini jelas B2B gitu. Ya, joint venture antara beberapa BUMN Indonesia dan BUMN-nya Cina. Jadi seperti yang juga pendapat saya, kalau ini merupakan corporate action, ya untung rugi itu tanggung jawabnya perusahaan yang konsorsium ini, yang joint venture ini gitu. Nah, bahwa di pihak Indonesia kemudian ada salurkan lewat Danantara dan sebagainya, ya karena Danantara menjadi holding dari BUMN kan sekarang gitu. Ya, tetapi intinya kan tidak jelas itu uang tidak boleh mengganggu APBN. Ya, dan kalau itu untung rugi harus ditanggung bersama. 60% itu adalah hak dan kewajibannya pihak perusahaan Indonesia, BUMN Indonesia, 40% itu adalah hak dan kewajiban dari pemegang sahamnya pihak Cina gitu. Jadi saya kira itu memang fair dan biasa saja, ini merupakan satu corporate game gitu. Nah, kalau untuk lengkapnya semua orang bisa mendengarkan langsung podcastnya Profesor Kasali itu. Tapi yang saya mau katakan adalah paling tidak penjelasan dari pihak sekretaris eksekutifnya DEN itu memberikan view lain gitu. Ya, pandangan dari sisi yang lain. Jadi artinya dari official view ya, karena dia dulu di KSP mempelajari proposal-proposal itu, baik yang dari Jepang maupun yang dari China ya. Bahkan dikatakan tentang tingkat suku bunga dan sebenarnya kalau itu di compare antara tingkat suku bunganya Jepang dengan Cina itu sebenarnya juga sama, kurang lebih di 2% gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Bahkan dia juga sudah mengemukakan tentang perbandingan dari berbagai biaya kereta cepat itu dari berbagai negara dan lain-lain ya. Nah, penjelasan itu tentu juga tidak bisa kita langsung percaya 100%, gitu kan. Pertanyaannya, apakah kemudian tetap tidak ada kemungkinan korupsi, kickback, dan lain sebagainya. Itu selalu dibuka kemungkinan itu. Ya, meskipun yang bersangkutan juga menjelaskan bahwa sebenarnya BPKB juga telah melakukan audit gitu. Nah, yang saya maksudkan adalah begini. Kalau dari satu sisi selama ini mengalir opini-opini, narasi-narasi yang langsung mencurigai adanya perbedaan biaya itu adalah markup gitu, perbedaan biaya antara yang ditawarkan Jepang dengan yang dijalankan dengan Cina itu adalah markup, ada kickback, macam-macam kecurigaannya itu. Paling tidak sekarang ada perimbangan opini dari pihak pemerintah ya. Karena yang bersangkutan kan tentu mewakili pemerintah secara resmi, dia tahu mempelajari proposal pada waktu itu secara resmi gitu ya. Nah, bagaimana sekarang dengan adanya dua opini yang tentu berbeda? Perbedaan itu sangat wajar, karena kalau yang dikatakan tadi, konsultan saja yang sumbernya sama sama-sama dari ETP, itu memberikan masukan yang berbeda tentang jumlah penumpang misalnya. Satu mengatakan 64.000, satunya 44.000. Bayangkan, itu satu hal yang padahal sumber konsultannya sama ya, dari lembaga yang sama gitu. Nah, kemudian realitasnya sekarang menjadi
hanya 18.000 dan sebagainya. Tetapi dia juga mengatakan bahwa earning before tax-nya itu sebenarnya sudah bahkan sudah untung gitu ya. Bahwa kemudian kalau libatkan perhitungan-perhitungan yang lain di luar biaya-biaya, itu tentu memang sekarang menjadi rugi ya. Nah, kemudian pemerintah sekarang sedang dalam negosiasi restrukturisasi, misalnya menurunkan suku bunga, lalu jangka waktu dari 40 tahun ke 50 atau ke 60 tahun dan seterusnya. Jadi sekarang sudah ada dua opini gitu, dari sisi pemerintah dan dari sisi pengamat-pengamat dari luar atau aktivis-aktivis dari luar yang teriak-teriak mencurigai adanya markup, adanya kolusi, adanya korupsi dan sebagainya. Nah, karena itu saran saya adalah jika para aktivis, para pengamat ini masih tidak puas, ya masih tidak percaya dengan penjelasan dari pihak pemerintah, saya menyarankan bahwa gugatlah, lakukan class action gitu. Kita gugat, ya proyek US ini, digugat itu entah ke presnya lewat pengadilan tata usaha negara, kita gugat persoalan bisnisnya secara perdata melalui pengadilan negeri. Ya, atau bahkan kita uji tuh ke presnya dengan judicial review ke Mahkamah Agung gitu. Ya, untuk kemudian supaya keluar itu masing-masing argumen dan reason ya, supaya di situ terjadi bisa diuji gitu. Mana argumentasi yang dibenarkan, yang bisa dibenarkan, yang bisa diterima oleh pengadilan. Ya. Agar apa? Agar dengan demikian tidak berhenti kepada narasi, tidak berhenti kepada kecurigaan, tidak berhenti kepada prasangka. Apalagi sekarang banyak yang lata ikut-ikut mengomentari itu dengan salah kaprah, dengan main tuduh, dengan membawa-bawa negara, menempatkan menganggap Tiongkok itu hanya memposisikan Indonesia sebagai provinsi dan lain sebagainya. Nanti makin lama makin ngawur, latah, ya ikut-ikutan komentar, tapi makin lama makin ngawur gitu. Ya, komentarnya, narasinya itu yang enggak sembarangan gitu. Ya, karena itu saya menyarankan kelompok atau pihak-pihak yang menjadi pengamat di luar pemerintah yang mencurigai adanya markup, kickback dan sebagainya, lakukan class action aja. Kita lakukan gugatan tadi dengan berbagai saluran, sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan nanti satu mana yang sesungguhnya fair, ya ada atau tidak sesungguhnya kickback itu, ya makanya dengan demikian soal WUS ini akan bisa terselesaikan dengan fair, dengan adil dan dengan cara yang bermartabat, yaitu melalui pengadilan. Itu saran saya dan salam merah.